Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini sudah mempertemukan kita lagi insyaallah di forum yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara kita ini, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tak berlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada keluarga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa terus menerus berada di jalannya, sehingga nantinya tercatat menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sharing lagi seperti biasa ya. Nah, kali ini judulnya growth mindset. Misalnya ada teman-teman di sini Ben diajak main bowling Ben. Di sini ada bowling tuh, enak tuh di situ tempatnya tuh. Ayo kita main yuk Ben, main yuk. Kita bowling Ben. Gitu kan. Nah, terus karena dulu di tempat asal dulu buat saya tuh, dulu saya tinggal di Tanjung Priok, kawasan elit, ekonomi sulit. Itu bowling tuh sesuatu yang wah gitu, yang wah pokoknya cuma ada di TV aja kita ngelihatnya gitu. Nah begitu diajak kayak gitu, wah rasanya kok kayaknya nggak bisa gua gitu. Diajak misalnya, ayo main bowling situ, nggak bisa, main pingpong aja ya gitu. Itu jadi ada rasa enggan gitu ya, memasuki sesuatu hal yang baru, yaitu bowling ini jadi baru kan buat kita kan ini. Terus kayaknya ada rasa nggak pede, terus nggak bisa, akhirnya stop gitu, nggak situ. Itu contoh satu ya. Atau contoh lain, misalnya kita dari desa tadinya atau dari tempat kita kampung itu, kemudian kuliah misalnya di Bandung. Itu sampai di Bandung, di sana adalah komunitas mahasiswa kan. Atau pasti ada ekstrakurikulernya gitu ya. Ekstrakurikuler. Coba kecenderungan yang kita pilih itu yang apa? Olahraga yang dimana kita bisa kan? Olahraga di mana kita bisa, di mana kita bahkan mahir, gitu. Tapi jarang sekali yang memilih olahraga yang, wah, saya belum pernah tahu yang itu nih, saya belum bisa nih, saya mau belajar itu, kayaknya asik nih. Gitu. Terus, kalaupun ada, misalnya, datang ke situ, mau coba-coba atau diajak sama temennya gitu, kayak tadi lagi, diajak sama temennya, akhirnya karena kepaksa ikut juga. Begitu main sekali, tenis misalnya, tenis lapangan, bolanya hilang. Ada yang pernah ngilangin bola nggak main tenis? Wah, bolanya kemana hilang? Waduh, akhirnya sekali main itu udah dia merasa, ini bukan bakat gua di sini. Gitu. Udah main bola kaki aja lah, karena dari kecil di mana-mana kan bola kaki pasti ada kan, bola kaki aja. Nah itulah ciri-ciri ya. Salah satu ciri-ciri fixed mindset di sini. Fixed mindset. Ciri-cirinya apa? Pertama, dari sisi kemampuan, ability ya, keterampilan dan capacity, itu yang fixed mindset itu nganggapnya tetap bahwa pemain bola itu ya harus punya bakat bola, gitu. Orang itu harus pinter, cerdas, IQ-nya tinggi dari awal sejak lahir itu tetap. Jadi juara itu born, dilahirkan, dia udah lahir sebagai juara. Itu fixed mindset. Bedanya sama yang growth mindset, tidak, apapun itu bisa dipelajari, bisa dikembangkan tanpa harus startnya dari mana dulu, enggak. Itu yang growth mindset. Nah tadi contoh-contoh yang tadi merasa enggan, tadi merasa itu karena terpengaruh fixed mindset. Karena menganggapnya, gue nggak bisa, kalau nggak bisa nggak akan bisa gitu. Beda sama yang growth, wah ini belum pernah nih, wah coba di sini.
Kenapa dia mau mencoba? Karena dia menganggap dirinya itu akan selalu bisa berkembang, bisa belajar. Itu bisa dipelajari dan bisa gitu. Kata kuncinya bisa bertumbuh. Yang growth mindset itu akan merasa heran ya, kalau ada orang yang diajak, ayo kita ke situ, ngapain? Main itu. Atau kamu kerjain yang ini dong. Ini kerjaan ya. Kamu kerjain yang ini dong. Ya, tolong ya. Wah, itu belum pernah dijalanin. Aduh, maaf saya nggak bisa yang itu. Nah, itu ciri-ciri tuh fixed mindset. Kalau orang yang growth mindset gimana? Apa tuh kerjaannya itu? Saya belum pernah nih. Oke, saya akan belajar. Siapa yang bisa ngajarin saya? Gitu. Saya mau belajar. Itu yang growth mindset. Jadi bedanya antara fixed sama growth itu adalah willingness untuk bertumbuh, berkembang, untuk membina dirinya menjadi lebih baik. Itu tinggi banget yang si growth mindset. Sementara kalau yang ini, yang fixed itu maju mundur nggak jadi. Kalau ada sesuatu yang baru, maju mundur nggak jadi gitu. Ya. Jadi karena dia kenapa menganggap kalau kemampuan itu satu yang given gitu. Juara-juara dunia itu memang dari lahir dia itu udah jadi pemain bola. Ronaldo itu dia nganggapnya memang udah lahir orang Brazil gitu. Nah, kalau yang growth enggak, dia itu berlatih gitu loh. Ya mungkin ada faktor fisik ya, atau faktor keturunan atau apa yang mempengaruhi, tapi itu tidak menjadikan bahwa itu sesuatu yang mutlak orang lain yang nggak punya nggak bisa. Enggak, orang lain juga bisa, tapi tentunya dengan effort mungkin yang jauh lebih besar daripada dia gitu. Nah, ini yang growth itu seperti itu. Jadi dalam hal memandang kemampuan, ability, capacity, ini yang fix itu menganggapnya itu fix, given. Kalau yang ini, yang growth itu bisa dikembangkan. Siapapun bisa mengembangkan keterampilan, kemampuan itu. Nah, terhadap usaha atau effort, kalau yang fixed mindset itu kalau dia melihat seseorang atau seorang anak melakukan sesuatu dengan effort, itu dia udah langsung bilang, ini gak berbakat nih anak nih. Gitu. Melakukan itu ya, effort banget tuh, dia kasihan tuh. Gitu. Sementara kalau ngelihat yang melakukan sesuatu tanpa effort dan hasilnya sama gitu ya, dia akan menilainya ini bahwa si anak yang tanpa effort ini yang berbakat, hebat. Yang anak yang effort ini nggak berbakat, nggak ada masa depan. Gitu ya, itu sering nggak kita mengalami. Nah, itu penilaian yang berdasarkan fixed mindset. Nah, kalau growth gimana? Justru effort yang dihargai. Yang anak tanpa effort, kalau dia hanya di situ-situ aja, besoknya gitu lagi, nggak ada artinya. Nah, jadi kita ke anak-anak hati-hati ya. Jangan kalau anak-anak itu kita memujinya karena hasil. Itu nggak bagus. Jadi apa dong yang dipuji? Effortnya. Kita punya 2 anak, yang satu emang udah benar, udah bagus gitu. Belajarnya emang dia otaknya encer. Ini lagi fixed mindset. Emang dia udah pinter lah gitu ya. Yang satunya ini emang dari kecil effort banget nih. Nah, kalau kita menemukan hal atau resultnya itu sama, yang dipuji yang mana? Yang effort. Justru yang ini, yang nggak effort, harus dikasih challenge. Wah, kakak udah begitu ya, udah dapat nilai sekian. Nanti kalau semester depan bisa nggak naik jadi sekian, gitu. Kalau yang ini, wah, ayah lihat kamu belajarnya luar biasa. Tadinya kan nggak bisa tuh kemarin ya, sekarang udah bisa. Itu usaha yang seperti itu hebat banget, gitu. Bukan resultnya. Bahkan kadang-kadang resultnya yang ini lebih rendah, tapi effortnya besar. Ini yang harusnya dikasih apresiasi dibandingkan sama yang udah pinter dia gitu-gitu aja gitu loh. Nah, itu yang growth mindset lebih menghargai, lebih dihargai kalau effort atau usahanya ini. Kalau ini lebih fokus ke hasil. Nah, yang fix itu karena dia menganggap bahwa kemampuan itu given, bahwa bakat itu ya, wah, kehebatan itu merupakan satu yang menerap di dalam diri seseorang gitu ya, bukan satu yang diusahakan dan bisa dilatih.
Maka kalau dia gagal itu akan sangat kecewa banget. Wah, gua nggak bisa. Wah, ternyata nggak berbakat nih. Tahu ada yang pernah coba-coba main gitar nggak? Belum pernah sebelumnya terus coba-coba main gitar. Ini umum banget kejadian. Yang pernah sering terjadi apa? Aduh, sakit. Habis itu nggak main lagi kan? Itu ya. Belajar gitar itu udah pasti itu. Nah, jadi dalam hal ini gitar itu ternyata perlu mindset growth yang sangat besar gitu untuk bisa dikuasai karena dia sakit gitu. Kalau apalagi kalau senarnya bukan yang dari plastik ya, senarnya dari nilon itu memang sakit gitu. Nah, jadi kegagalan kalau si yang fixed mindset itu mendapati kegagalan atau salah ya, atau kepleset misalnya, contoh aja kalau kita kerja ya, bikin email, tong 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 tong, tahu-tahu salah kirim. Kalau yang fixed mindset, waduh habis gua. Aduh, udah reputasinya udah jelek aja lah. Itu dia kalau zaman dulu, zaman masih belum diregulate ya, salah kirim ke semua orang itu sering terjadi. Pernah ngalamin nggak? Jadi ada grup-grup ya di Outlook itu ada grup all, grup itu. Kadang-kadang kita salah ketik, maunya ke si apa gitu, ke all. Wow. Nah, kalau yang fixed mindset, udah pasti itu jadi end of the world ya. Waduh, habis dah gua. Habis sudah. Reputasi habis. Begitu juga misalnya kalau kita sering juga nih, ya ada di sini nggak yang di rumahnya suka ngimamin atau di mana lah ngimamin tuh. Terus tiba-tiba salah surat, baca surat salah. Ya. Kalau yang fixed mindset itu udah down, dia nggak mau lagi nanti kalau menjelang iqomah ke depan tuh nggak mau dia. Kenapa? Karena merasa reputasinya sudah rusak, udah gagal, udah nggak berarti, sudah saya nggak pantas gitu ya. Tapi orang yang growth mindset santai aja ya, namanya lupa biasa, manusia biasa lupa. Itulah gunanya diingatkan sama makmum gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Habis itu diulang lagi gitu murojaah surat tersebut. Itu growth mindset. Tapi yang fixed mindset berat banget itu rasanya gitu. Berat jadinya. Kenapa? Karena dia merasa reputasinya itu rusak gitu. Dia merasa itu bisa atau nggak bisa itu hitam putih gitu. Padahal enggak, itu adalah perkembangan gitu. Enggak apa-apa. Nah, yang menghadapi kegagalan ini contoh gini, anak-anak, perhatikan anak-anak kita. Kalau ada yang kita ajak atau kita suruh untuk ikut tes, baik itu lomba atau apapun, nggak mau, padahal kita tahu dia pintar, jangan-jangan dia ke fixed mindset. Ya. Padahal dia pintar nih, tapi disuruh ikut itu nggak mau. Apalagi kalau dari kecil udah dilabelin pintar nih. Si kakak mah pintar anaknya. Dia belajar sesuatu sedikit, udah ngerti. Pelajaran ini dapat 9, pelajaran itu dapat 8. Oh pintar ya, gitu. Di label. Terus itu nerap. Itu jadi dia menerapkan sesuatu yang fix di dalam dirinya bahwa dia itu pintar. Nah, dengan mindset itu, dia akan merasa takut terchallenge. Ikut itu ke ujian ini, UMPTN atau SB gitu. Dia nggak mau, dia takut gitu. Kenapa? Karena kalau dia gagal di situ, labelnya hilang. Dia nggak bisa menikmati labelnya itu. Ya. Labelnya hilang, karena dia udah di label pinter gitu. Nah ini hati-hati, fixed mindset. Sementara bedanya sama anak yang lain, ikut itu. Dia ikut, gitu. Dapat hasilnya keluar, cuma dapat skor 6. Dipelajari sama dia, atau bahkan gurunya ngasih tahu, ini kurangnya di sini. Dek, berarti kamu harus belajar yang ini deh, ini. Oh ya, habis itu ikut lagi. Jadi dia menganggap kegagalan itu, nilai yang kurang itu bukan judge buat dia, bukan oh ternyata kamu bodoh, enggak, tapi buat evaluasi, dievaluasi, kemudian diperbaiki gitu.
Ya, jadi satu kegagalan, kesalahan atau kekurangan itu suatu hal yang wajar. Tinggal itu dievaluasi dan diperbaiki. Ini yang di growth mindset. Dan itu bukan cap, bukan label, bukan identitas diri. Ya. Ada satu cerita di US, itu ada satu pegolf wanita junior. Dia udah di juara dunia lah, udah di kelasnya itu junior itu udah hebat, paling hebat banget. Terus dia bilang, aku mau ikut yang dewasa. Pelatihnya semua apa pada heboh lah. Terus kemudian takutnya kalau dia ikut ke situ, terus kemudian grade-nya jelek, kalah dan sebagainya, down mentalnya kan. Udah kamu di sini aja. Lagi pula kalau kamu ke sana, ya kamu nggak akan jadi juara, gitu kan. Di sini kan kamu juara, kamu paling hebat. Kalau ke sana, nanti ada kekhawatiran label juara, label paling hebat itu hilang kan gitu. Ya ini mendasari ini dari fixed mindsetnya. Jadi begitu. Tapi dia nggak, aku mau ke sana. Nah begitu ikut di sana benar, paling jeblok, paling bawah. Tapi apa dia bilang? Sekarang aku bisa merasakan bagaimana bertanding dengan yang hebat-hebat. Dan apa kehebatan mereka aku tahu. Terus aku bisa belajar. Apa yang harus aku perbaiki aku tahu. Nah itu mindset growth. Dan nggak perlu waktu lama, dia udah bisa catching up para peserta yang lain yang sudah dewasa-dewasa. Itu mental growth. Tapi perhatikan kalau yang fix. Mau ikut tes itu. Nggak berani. Kenapa? Takut ya itu tadi. Ya. Atau penugasan yang lain. Nggak berani. Kenapa? Takut salah. Padahal itu tadi. Harusnya salah itu atau belum sempurna itu pekerjaan kita, hasil ujian kita. Itu satu hal yang wajar. Tinggal dievaluasi, diperbaiki. Gitu. Ya. Nah kemudian otomatis terhadap tantangan tadi ya. Untuk leveling up, untuk meningkat. Itu yang fixed mindset itu otomatis menghindari dia. Kenapa? Karena takut gitu. Ketika dia nggak sesuai ekspektasi, dia dicap tidak mampu. Beda sama yang ini, yang growth. Justru ketika dikasih tantangan untuk sesuatu yang lebih, dia seneng. Ini saatnya belajar sesuatu yang lain yang lebih nih. Gitu. Bahkan mungkin ada dulu kita zaman SD atau SMP, guru-guru yang bilang, kalau kamu kelas 6, kelas 5 SD, belajar pelajaran kelas 6. Gitu. Itu adalah salah satu contoh growth mindset. Semangat untuk leveling up-nya itu, untuk meningkatnya itu di sini luar biasa ya, teman-teman yang growth mindset ini. Ya. Nah, ini kurang lebih background dari apa itu fixed mindset dan growth mindset. PR-nya nanti kita sama-sama koreksi di diri masing-masing, kita berada di mana. Nggak semua orang berada seutuhnya di fix atau seutuhnya di growth. Nggak, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di situ. Gitu. Untuk hal-hal tertentu kita ingin growing, nggak ada. Tapi untuk hal tertentu lagi, kok kayaknya kita agak-agak resisten ya. Jangan-jangan aku untuk hal ini di sini gitu. Bisa jadi seperti itu juga. Islam itu seperti apa dalam hal ini? Kita kan belum bicara itu ya. Tadi kita selama dari awal sampai sekarang kita bicara adalah mengenai fix dan growth. Nah terus gimana? Nah dengan satu kalimat mungkin kita bisa bilang bahwa apa yang diperlihatkan oleh para nabi dan rasul, Rasulullah SAW dan beserta para sahabatnya itu beyond growth mindset. Kalau mereka nggak punya growth mindset, nggak akan risalah Islam ini akan sampai kepada kita. Kenapa? Karena cobaan buat mereka itu luar biasa. Tapi apakah mereka kemudian down? Apakah sekali coba terus kemudian mereka ditolak, terus kemudian mereka down? Enggak. Tapi terus menerus. Ini kisah misalnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu awal mulanya anak yang paling favorit. Terus kemudian dicemplungin ke sumur sama saudara-saudaranya, kemudian dan bahkan dia jadi budak. Budak itu suruh ngerjain apa aja harus mau, Ben. Dicambukin juga harus mau gitu. Ya, tapi itu tidak menjadikan down. Terus menerus sampai akhirnya menjadi pegawai kerajaan ya, bendahara kerajaan dan seterusnya. Nah, terkait dengan growth mindset. Yang kita bisa ambil pelajaran. Nabi Musa juga begitu. Ini kalau Nabi Musa, kisah dengan Nabi Khidir, memperlihatkan
keinginan untuk belajar. Ya, nanti buka kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir di Quran. Itu Nabi Musa minta izin kepada Nabi Khidir untuk ikut dalam perjalanannya Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir bilang, wah kamu gak akan sabar sama aku. Gitu. Enggak, kok aku bisa sabar. Begitu tiba di tempat, melihat yang pertama tuh perahu ya, perahu, anak sama dinding kan. Perahu dibocorin. Si Nabi Musa bilang, oh kamu kenapa bocor-bocorin perahu nih? Gak bener kamu. Itu kalau bahasa kitanya kali ya. Gitu. Kan aku bilang kamu gak akan sabar kalau ikut sama aku gitu kan. Oh iya katanya. Ya aku gak akan nanya-nanya lagi deh. Ikut. Gitu ya. Jadi Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir dalam hal itu. Dan seterusnya gitu. Kemudian perjuangan Rasulullah SAW itu seluruh kehidupannya kalau mau kita bilang itu adalah beyond growth mindset. Mulai dari beliau itu terlahir sesudah ayahnya meninggal gitu. Kemudian habis itu ditinggal oleh ibunya, ditinggal oleh kakeknya, ditinggal oleh para pelindungnya, wali-walinya itu. Terus kemudian perjuangannya. Nah, yang bisa kita belajar di sini misalnya di dalam kisah hijrah ke Taif. Bukan hanya ditolak, tapi juga ditimpukin, dikejar-kejar sama anak-anak, kata-katain gila gitu sampai berdarah-darah. Tapi apakah kemudian beliau down? Tidak. Kisah perang Uhud juga itu. Kalah ya di dalam perang Uhud di dalam satu sesi gitu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Perang Uhud yang sering disebutkan Nabi dan para sahabatnya di perang Uhud menang apa kalah? Kalah kan? Ya. Tapi ada satu sesi sebetulnya sesudah kekalahan itu Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya dan kemudian bergerak mengejar pasukan kaum musyrikin. Nah, itu yang kadang-kadang luput gitu dari itu. Itulah bukti bahwa growth mindset. Kita enggak mudah gitu loh. Dengan gini aja terus kemudian kita akan. Padahal sudah berdarah-darah, sudah hampir melayang nyawang. Tapi kemudian bangkit kembali dalam waktu yang sangat cepat, berbalik menjadi pengejar gitu. Nah, itu yang dicontohkan oleh Nabi. Kemudian kisah para sahabat Nabi SAW. Nanti kita lihat, kita cari tahu bagaimana itu seperti Bilal bin Rabah misalnya. Kisah masyhurnya ditindih sama batu besar kan di tengah padang pasir yang panas, tapi tidak menyerah. Banyak kisah-kisah yang dan itu tidak mungkin kalau mereka nggak punya pikiran mindset growth mindset. Kalau gampang-gampang menyerah nggak mungkin. Dan kalau mereka menganggap bahwa sesuatu itu given gitu, nggak mungkin. Itu harus dibangun gitu. Harus dilatih sesuatu itu. Nah, kemudian slide terakhir. Di mana kita bisa menerapkan growth mindset dalam diri kita? Ini ada 10 kurang lebih 10 aspek yang kita bisa improve di dalam diri kita. Yang pertama paling kiri, kita bisa mengimprove badan kita, tubuh kita ya. Menjadi seseorang yang kuat. Tubuh yang kuat secara jasmani. Kita punya tubuh yang kuat. Rasulullah dan para sahabatnya memperlihatkan itu. Mereka bukan dikit-dikit sakit, dikit-dikit pilek, dikit-dikit dikerokin. Enggak. Itu luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah itu usia berapa tuh? Sepensiun lebih ya, di atas pensiun. Memulai peperangan kan sudah hijrah kan. Nah, itu luar biasa. Jadi itu mestinya menginspire kita untuk paling enggak kita jangan jadi yang lemah lah yang sakit-sakitan gitu. Enggak juga kita yang paling hebat gitu, enggak. Tapi fit lah dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari itu bisa gitu. Bagus-bagus kita bisa jadi model, bisa jadi contoh buat yang lain dalam membina diri kita, jasmani kita. Ya, kemudian akhlak.
akhlak yang kokoh. Ini kalau bahasa baratnya bule itu habit yang tertanam dalam diri kita ya, dalam diri seorang manusia. Jadi zaman dulu itu ada yang namanya sekolah-sekolah kepribadian. Teman-teman masih ini nggak? Mas Lukman ya, pokoknya yang generasi kolonial pasti tahu. Itu sekolah kepribadian. Bedanya sekolah kepribadian dengan kemudian muncul lagi training personality juga, tapi lebih kepada bukan kepribadian, bukan yang kalau yang kepribadian itu cuman pemoles aja. Mereka belajar gimana adab, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara berbicara, bagaimana untuk mengimpress orang. Itu training kepribadian. Dulu namanya apa salah satu? John Robert Powell, macam-macam lah itu ada. Banyak gitu. Itu cara itu. Itu adalah di luar ya. Maksudnya cuman kosmetik. Tapi habis itu kemudian orang keluarlah muncul yang namanya misalnya training The 7 Habits of Highly Effective People. Itu dia lebih kepada